Dia mengajar visual kelas 11 itu kalau kelas 1 bagaimana pembelajaran di kelas 1 bahasa Indonesia dan apa lagi? Ini mengkaitkan itu proyek atau bagaimana gitu. Kan kalau ngajar itu kan harus kultur, katanya kalau cuma 10 menit 20 menit karena pembukaan aja mah nggak masalah gitu kan. Pembukaan aja tuh di pembelajaran itu 10 menit sampai 15 menit itu pembukaan tuh absen segala macam itu kan waktunya sampai 15 menit. Kalau ngajar tuh 2 jam baru tuntas gitu kan, satu materi 2 jam minimal 2 jam itu bisa dijelaskan. Kalau sejauh ini kita akan memberikan bebannya. Kalau hanya ngeliat cuma 10 menit, Pak ya pembukaannya 10 menit, 15 menit, nah berdoa, dan mulai ngabsen, berdoa gitu kan, nah segala macam, pertama pembukaan kan selesai. Jadi kalau misalnya kemarin ngomongnya mau lihat ajar ya harus cari waktu ya. Kalau ngajar pikirannya harus cuma bukan ya kelihatan gimana prosesnya kan nggak ya kita nggak bakal kemarin apa keadaan khususnya sudah siap biasanya kita proyek lah gitu karena ketika kita sudah menjelaskan keamanan dari mulai sistematik pembicaraan ada isinya seperti apa, isinya apa saja, isu bahasa yang baru kita memberikan anak membuat karya tulisnya walaupun sifatnya kelompok itu baru bisa suka kasihan untuk mencari data segala macamnya kan terbatas makanya paling satu kelompok 3 sampai 4 orang atau menulis karyanya mengolahnya sudah selesai biasanya dipresentasikan jadi untuk satu tentang apa kedua tentang apa Ada tulis-tulis yang ditugaskan itu tentang makalah atau laporan atau biasanya kita tentang penelitian yang sederhana artinya makalah misalnya meneliti tentang kedisiplinan gitu kan di sekolah apa dan macam yang dekat-dekat aja dengan mereka kedisiplinan tentang masalah pembelajaran gitu kan atau paling kalau misalnya ke lingkungan ya tentang sampah limbah gitu kan limbah rumah tangga yang bagaimana nih rumah tangga diteliti itu seperti apa gitu kan efeknya segala macam. Di pasar kalau di sini nggak ada kelas unggulan, kelas rata lah gitu kan di IPS itu di sekolah. Tapi paling tidak kalau yang namanya kelas 4 ya kelas 1 itu rata-rata cukup bagus lah. Siswanya, prestasinya, kemudian kita tidak menciptakan kelas unggulan kalau di 2 sampai 5 itu kita bagi rata lah sebar gitu kan terus kenapa itu satu lebih baik karena memang ya rata-rata siswanya gitu baik prestasinya ya tingkat kecerdasannya gitu sepertinya kelas unggulan padahal sebenarnya nggak ada IPS juga sama itu 1 sampai IPS 3 nggak ada kelas unggulan tapi kan kita juga nanti prosesnya dalam proses pembelajaran kelihatan saat itu agak beda lah dari sisi pembelajarannya, dari sisi penghasilannya, nilainya. Kita kan kemarin tugasnya dipresentasikan
kan, mereka baru efektif itu minggu ini karena kenapa? Karena terpotong beberapa kegiatan, kemarin ada pameran juga kelas 12, dia puasa kan nggak ada pembelajaran, mereka hanya anak ini ada yang memang sudah mengumpulkan, ada yang masih belum mengumpulkan, tapi materi sudah selesai. Yang ada yang hukuman tugasnya, ada yang satu kalau tadi sudah disampaikan mereka karena memang ada ya, harusnya begitu. Cuma kan kita melihat situasinya tidak memungkinkan karena sampai hari ini proses pembelajarannya masih belum maksimal. Jadi kelas 12 masih proses, masih belum proses. Pengurusan yang belum itu nanti memang terus pemeriksaan ada yang 10, 11. Di modulasi kita kan masih pakai bukan modul ya, sebenarnya itu masih pakai MPTS atau kelas 10 baru ada modul karena sudah berbagai Fortilas tapi campuran, jadi kita masih menggunakan RPTS. Ada sih tapi dikumpulkan di kurikulum hard copy-nya, soft copy-nya tidak boleh. Nanti boleh, nanti coba cari dulu. Saatnya pergantiannya pelajaran yang tidak dimulai. Jadi berbeda di sini diberikannya, tapi aduannya kita masih menggunakan evaluasinya bisa adalah dalam sebuah RPT ada selalu ada evaluasi, kan? Hanya evaluasi juga kita butuh bisa kita evaluasi di akhir pembelajaran itu harus selalu ada. Misalnya setelah selesai pembelajaran, anak bisa kalau evaluasi itu berupa tugas, ya berarti anak akan memberikan tugas. Kalau misalnya evaluasi ini hanya bisa, anak ditanya materinya sudah tersampaikan dengan baik tidak? Paham atau mereka evaluasi sebuah proses pembelajaran harus selalu ada. Cuma kita evaluasinya apakah secara tertulis, kan, bentuk tugas atau hanya tulisan, misalnya ditanya kalau misalnya ternyata dari jumlah 35 anak itu 25 sampai 30 juta itu ada pembelajaran hasil. Kalau misalnya dari 35 hanya setengahnya berarti misalnya pembelajaran ulang ya. Kalau SMA itu maksimal 36 sudah boleh lebih dari 36 nya. Kita kan kadang ada yang 30, 35, ada yang kelas 45 itu malah sekitar 27 satu kelas. Dari jumlah siswa minimal 70%.
bisa-bisanya nanti ketidakbisaannya itu kenapa gitu kan, ya dievaluasi apakah harus ada remedial di pembelajaran atau remedial di evaluasi, itu berarti kan mungkin ada. Kalau sudah di atas 60%, berarti bisa dianggap berhasil. Kalau masih 50-50, 50-50, berarti kita harus evaluasi gurunya juga. Hanya apa gitu kan, bukan siswanya aja kan, apakah gurunya juga melakukan kesalahan gitu kan dalam proses penyampaian materi, atau hanya hal-hal yang membuat siswa tidak berhasil. Wajar nantinya kan dengan evaluasi di dalam kelas juga bisa kelihatan misalnya bisa udah kita lihat udahlah kayaknya 80% atau 70% bisa paham gitu. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kalau misalnya ternyata anak dari pas sudah dievaluasi misalnya ulangan 50% baru bisa mencapai, berarti kita harus lihat yang 50% itu apakah mereka itu sudah paham materinya atau seperti apa. Itu kan salah informasi, jadi kan Bapak mah Pak boleh nggak kita penelitian di kelas tentang menulis, mangga gitu kan. Kalau mau penelitian berapa jam, sejam juga cukup Pak ya, sok mangga, nanti dipilih kelas yang mana. Kan nggak apa-apa mau yang ngajar nggak ada tapi makanya ya itu mau ngambil tadi sok boleh sekarang jam berapa sebenarnya. Iya, jadi masih banyak kelas di tiap kelas itu masih banyak, bukan ada beberapa kelompok yang belum mengumpulkan kan, kalau memang waktunya itu yang masih tergabung di dalam form. Ini baru akan efektif pada itu, berarti mereka masih proses. Kalau ada yang masih nggak ada yang oleh buku mereka pameran itu kan budaya seni budaya. Terus sebelumnya puasa libur hanya sehari masuk karena terus ada oleh kelas 12 dia sekolah, jadi kelas 10-11 itu baru hari masuk lagi. Ini masih belum kondisi. Setelah kelas 12 selesai lah mereka itu akan pergi kondisi. Kelas 12 itu kan nanti dikumpulkan setiap hari, dikumpulkan tanggal 6 kelulusan, namanya ini kelulusan kan. Terus pelepasannya kalau misalnya tanggal 13 masih ngurus masih kelas 12, dan kedua ini kan sudah mulai daftar ulang. Jadi kalau kan mulai tanggal 25 masukin ini kan yang harus alhamdulillah